Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdullah Ismail, NIM D400-20143 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit beberapa hal tentang jembatan Wheatstone. Sebelumnya saya akan menjelaskan rangkaiannya. Ini judul seperti biasa, kemudian ini ada identitas saya lengkap dengan NIM. Kemudian ada petunjuk di mana A sama dengan digit terakhir NIM dan nilai A saya sama dengan 3. Kemudian ini ada rangkaian jembatan Wheatstone, rangkaian 1, dan ini ada rangkaian 2 atau sebagai bentuk rangkaian secara ringkasnya. Ini aslinya sama. Kemudian ada variabel resistor, keterangan nilai-nilai besaran resistornya sesuai dengan nilai A saya. Kemudian ada catatan untuk memperoleh hasil dari perhitungan. Selanjutnya kita menuju ke perhitungan. Nah, di sini sudah ada keterangan, ini lengkap hasil perhitungan yang akan kita cocokkan dengan simulasi. Nah, ini sudah saya run dan sudah memunculkan hasil. Kita akan cocokkan satu persatu menurut perhitungan, yaitu R3 dikali R4 sama dengan R5 dikali R1. Maka akan kita coba R3 3000 dikali R4 24000, R5 6000 dikali R1 12000. Maka akan memberikan hasil 72.000. Dan ini sama, hasilnya perkalian silangnya sama. Kemudian volt A sama dengan volt B. Nah, pada simulasi ini juga sudah memberikan hasil yang sama, yaitu volt A 8 volt dan volt B 8 volt. Kemudian volt A dikurang volt B sama dengan 0. Volt A tadi 8 volt dikurang volt B 8 volt sama dengan 0. Sudah sesuai. Kemudian ampere A, ini ampere A dikurangi ampere B sama dengan 0 ampere. Pada simulasi ini memunculkan 0,08 mikroampere dan ampere B 0,08 mikroampere. Maka ketika kita menguranginya akan diperoleh hasil 0. Seperti itu. Selanjutnya volt AB sama dengan 0 volt. Volt AB itu di sini ya, berarti di tengah-tengah sama dengan 0 volt. Mengapa? Karena dalam rangkaian ini volt AB-nya sebagai galvanometer. Maka hasil yang diperoleh sama dengan 0. Kemudian IAB sama dengan 0 ampere. Secara teori harusnya ini 0 ampere. Tapi dalam simulasi ini menunjukkan 0,01 mikroampere. Satuan yang sangat kecil sekali, dan kemungkinan ini ada arus yang bocor di suatu tempat. Tapi karena sangat kecil, kita bisa menulisnya dengan 0. Dan ini sudah sesuai. Nah, untuk perhitungannya cukup seperti itu. Perhitungan dan simulasinya sudah sesuai. Selanjutnya kita ke prinsip kerja jembatan Wheatstone. Prinsip kerja jembatan Wheatstone yaitu adalah rangkaian listrik dengan 4 tahanan atau 4 resistor. Ini kemudian dialiri oleh sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal. 2 titik diagonal. Kemudian pada kedua diagonal lain di mana terdapat galvanometer. Galvanometernya itu di sini ya, di tengah ini, yang akan galvanometer sama dengan besaran sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan, apa yang terjadi jika
R3 dikali R4 tidak sama dengan R5 kali R1. Di sini bisa kita simulasikan. Besarannya salah satu resistornya saya ubah. Kemudian saya run. Nah, akan memunculkan hasil besaran seperti ini pada galvanometernya. Jadi ini belum atau tidak sesuai dengan prinsip jembatan Wheatstone, di mana galvanometernya harus sama dengan 0. Nah, untuk mengatasi ini, maka kita bisa mengubah nilai besaran resistornya supaya hasil dari perkalian silangnya memperoleh besaran pada galvanometernya sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian, mengapa besaran VAB dan IAB sama dengan 0? Karena VAB dan IAB di sini sebagai galvanometer dalam rangkaian ini. Artinya besarannya sama dengan 0 karena potensial pada ujungnya ini hasil dari perkalian silangnya tadi menunjukkan hasil sama dengan 0. Kemudian jika besaran VAB dan IAB ini tidak sama dengan 0, maka apa masih dapat dikatakan jembatan Wheatstone? Saya ubah lagi besaran salah satu resistornya, kemudian saya run. Nah, akan muncul nilai besaran pada VAB dan IAB. Dan ini menurut saya menyalahi prinsip dari jembatan Wheatstone itu sendiri, di mana hasil pada galvanometernya harus sama dengan 0. Nah, maka jika besaran VAB dan IAB-nya tidak sama dengan 0, menurut saya tidak bisa dikatakan sebagai jembatan Wheatstone. Kemudian, jelaskan fungsi jembatan Wheatstone dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alat dalam kehidupan kita yang sudah menggunakan prinsip jembatan Wheatstone, yaitu antara lain ada ohmmeter, voltmeter, ampermeter, dan termometer elektronik. Karena alat-alat tersebut membutuhkan suatu ketelitian yang tinggi untuk memperoleh hasilnya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai jembatan Wheatstone. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.